Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Apa kabar soleh-solehah hari ini? Semoga soleh-solehah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah soleh-solehah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum belajar, agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan mudah untuk kita pahami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Soleh-solehah, sekarang siapkan buku tema dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran ke-6. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Soleh-solehah harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Soleh-solehah pasti tahu kan bunyi sila ketiga Pancasila? Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu. Bagaimana contoh sikapnya? Kita tidak bertengkar dengan teman, kita tidak bertengkar dengan adik, menghargai sesama teman. Itu adalah contoh dari sikap persatuan. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman kita, baik yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit. Kita tidak boleh mengucilkan orang lain. Kita berteman dengan teman-teman kita dan tidak bertengkar. Nah, coba dengarkan dialog Beni dengan temannya berikut ini. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh yang lain? Kemudian Beni menjawab, kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Jadi, sikap-sikap yang disebutkan oleh Beni tadi termasuk dari pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, soleh-solehah, dari pelajaran kita tadi mengenai sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila, coba lihat gambar-gambar berikut ini. Yang manakah sikap yang menunjukkan sila ketiga Pancasila? Lalu berikan tanda centang di kolom yang menunjukkan sila Pancasila yang ketiga. Silahkan soleh-soleha tuliskan di modulnya masing-masing ya.
Sekarang, ayo amati gambar di samping. Ini adalah gambar Beni dan juga kakaknya sedang bermain. Nah, Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Jadi soleh-soleha di sini dijelaskan bahwa kakak Beni adalah kakak yang baik. Kakak Beni menyayangi adiknya. Jadi mereka selalu rukun. Jadi soleh-soleha, jika soleh-soleha mempunyai kakak atau adik di rumah, maka harus saling menyayangi ya, saling menolong, dan tidak bertengkar, karena kita harus rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi jangan bertengkar dengan kakak dan adiknya ya, harus saling menyayangi. Nah, ini kata Beni. Beni berkata, "Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi." Nah, sekarang soleh-soleha harus meniru sikap Beni dan kakaknya ya. Harus saling menyayangi, saling menolong, saling perhatian, saling membantu. Nah, kalau soleh-soleha punya adik di rumah, bantu adiknya untuk belajar, bermain dengan adiknya, dan jangan bertengkar ya. Kalau soleh-soleha punya kakak di rumah, maka jika ada pelajaran yang tidak soleh-soleha mengerti, silahkan tanya kepada kakaknya, belajar bersama kakaknya. Nah, itu adalah contoh sikap dari sila ketiga Pancasila. Tiba-tiba, Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian, Beni menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Soleh-soleha tahu kan bagaimana lagu Tik 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 Bunyi Hujan? Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Soleh-soleha, itu adalah lagu Tik 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 Bunyi Hujan yang diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, kemudian kakak Beni membacakan sebuah puisi. Puisi ini judulnya adalah Hujan. Coba dengarkan puisi yang dibacakan oleh kakak Beni berikut. Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan,
hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, soleh-soleha, itu adalah puisi yang dibacakan oleh Kakak Beni mengenai hujan. Nah, dari puisi tadi ada beberapa kata. Yang pertama adalah basah. Tahukah soleh-soleha apa itu basah? Basah maknanya adalah mengandung air. Jadi kalau kita basah terkena hujan, berarti badan kita berair kan? Kemudian ada lebat. Tadi katanya hujannya lebat. Apa arti lebat? Deras dan banyak. Jadi hujannya deras, banyak air yang turun. Kemudian berhenti. Berhenti berarti tidak bergerak. Kemudian kata kepalang. Dalam puisi tadi ada kata kepalang. Kepalang artinya adalah tanggung, tidak cukup, kurang. Jadi kepalang artinya tanggung. Kemudian ada kata tergenang. Pernah melihat air tergenang? Apa arti tergenang? Artinya terhenti mengalir. Jadi air yang tergenang itu setelah hujan itu karena tidak punya alirannya. Dia terhenti mengalir, makanya air itu tergenang. Soleh-soleha, setelah membaca puisi tadi, sekarang coba soleh-soleha perhatikan apakah di rumah soleh-soleha ada penggaris, adakah meteran, adakah jangka sorong, adakah mikrometer sekrup? Nah, soleh-soleha, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk mengukur suatu benda, kita bisa menggunakan penggaris, meteran, dan jangka sorong. Dan hari ini kita belajar yaitu mikrometer sekrup. Penggaris kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang atau sama dengan 30 cm. Karena panjang penggaris biasanya adalah 30 cm. Jadi untuk mengukur benda-benda seperti buku, panjang pena, kita bisa menggunakan penggaris. Kemudian meteran. Meteran kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 30 cm agar lebih memudahkan kita dan hasil pengukurannya lebih akurat, lebih benar. Kemudian ada jangka sorong. Kemarin kita belajar jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, hari ini adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Jadi, benda yang kecil-kecil seperti tebal buku berapa, tebal sebuah kertas berapa. Jadi, bisa menggunakan mikrometer sekrup. Mengukurnya di sini. Nah, sekarang soleh-soleha, perhatikan gambar berikut ini. Alat apa yang digunakan untuk mengukurnya? Nah, dari 4 alat yang sudah kita pelajari tadi, untuk mengukur benda-benda ini, mana yang digunakan? Apakah penggaris, meteran, mikrometer sekrup, atau jangka sorong? Silakan kerjakan di modulnya ya soleh-soleha. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-soleha bisa memahaminya dengan baik. Kita akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.